Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifi Rahmiani dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Metabolisme meliputi enzim, katabolisme karbohidrat, anabolisme karbohidrat, dan keterikatan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme disebut juga sebagai reaksi enzimatis. Metabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, katabolisme. Yang kedua, anabolisme. Perbedaan antara kedua proses ini adalah ada pada produk yang dihasilkan dan apakah proses tersebut membutuhkan atau menghasilkan energi. Yang kedua, enzim. Enzim adalah senyawa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator atau zat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia di dalam tubuh tetapi tidak ikut bereaksi. Struktur enzim dibagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim tersusun oleh senyawa protein yang bersifat termolabil atau tidak tahan terhadap panas. Gugus protestik dibagi menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Apoenzim dan gugus protestik merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai holoenzim. Sifat-sifat enzim ada 7. Yang pertama sebagai biokatalisator, yang kedua sebagai protein, yang ketiga bekerja secara spesifik, contohnya amilase dan tripsin. 4 bekerja secara bolak-balik, 5 diperlukan dalam jumlah yang sedikit, 6 bekerja di dalam sel dan di luar sel, 7 rusak oleh panas atau termolabil. Teori yang menjelaskan tentang cara kerja enzim ada 2, yaitu teori kunci gembok dan teori induksi Pes. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu yang pertama temperatur atau suhu, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi, yang keempat zat penghambat, yang ketiga katabolisme atau pemecahan. Katabolisme didefinisikan sebagai pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Katabolisme karbohidrat dibedakan menjadi 2 berdasarkan kebutuhan oksigen, yaitu yang pertama respirasi aerob, yang kedua respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen dari udara yang bertujuan untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob mempunyai 4 tahap. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarbooksidasi, yang ketiga Daur-Krebs, yang keempat transport elektron. Respirasi anaerob atau fermentasi merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen dari udara, tapi tujuannya sama seperti respirasi aerob, yaitu untuk menghasilkan energi. Hanya saja energi yang dihasilkan lebih sedikit daripada respirasi aerob. Yang keempat, anabolisme atau penyusunan. Anabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk membentuk suatu zat atau molekul. Berdasarkan sumber energinya, anabolisme karbohidrat dibedakan menjadi 2. Yang pertama fotosintesis, yang kedua kemosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik oleh klorofil menjadi zat organik dengan bantuan sinar matahari sebagai sumber utamanya. Proses fotosintesis berlangsung melalui 2 tahap, yaitu yang pertama reaksi terang atau fotolisis air. Reaksi ini terjadi di tilakoid. Yang kedua reaksi gelap atau fiksasi CO2. Reaksi ini terjadi di stroma. Kemosintesis adalah proses sintesis senyawa sederhana menjadi kompleks dengan bantuan energi kimia. Pada kemosintesis sumber energinya adalah zat kimia dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Yang kelima, keterikatan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. 1. Pembakaran karbohidrat dalam tubuh. 2. Pembakaran lemak dalam tubuh. 3. Pembakaran protein dalam tubuh. Secara kimiawi, lemak tersusun atas penggabungan suatu asam lemak dan gliserol.
Asam lemak dapat berubah menjadi karbohidrat, sedangkan gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau piruvat. Sebaliknya, kelebihan karbohidrat akan diubah menjadi lemak dan dapat disimpan di jaringan lemak tubuh di bawah kulit. Protein di dalam sel tersusun atas asam amino. Asam amino dapat diubah menjadi glukosa dan asam lemak. Tubuh akan membongkar protein apabila di dalam tubuh sudah tidak ada lagi karbohidrat dan lemak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.